Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi tentang soal dan pembahasan AKM literasi pada asesmen nasional tahun 2021 untuk bagian yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk soal yang pertama, di sini ada bacaan judulnya kuda laut. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang yang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya, kemudian ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi, hanya beberapa saja yang dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Cermati pernyataan-pernyataan berikut, kemudian klik pada kolom benar jika sesuai dengan isi bacaan, dan klik pada kolom salah jika tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Pernyataan ini salah karena tidak sesuai dengan bacaan di atas. Nih, untuk yang benar yaitu kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Jadi moncongnya panjang, bukan pipih. Pernyataan yang kedua, semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama. Yaitu sepanjang 35 cm. Pernyataan ini juga salah karena kuda laut itu memiliki ukuran yang bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Artinya tidak sama. Ada yang kecil, ada yang panjang, dan panjangnya maksimal 35 cm. Pernyataan yang ketiga, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Pernyataan ini benar karena ada kalimat bahwa kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Ini artinya berkembang biaknya secara bertelur. Kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Pernyataan ini benar. Di sini ada kalimatnya, yaitu meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Buruk dalam berenang ya, sesuai dengan bacaan. Kemudian pernyataan yang kelima, kuda laut betina dan kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Pernyataan ini salah. Yang benar adalah kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Artinya yang membawa telur-telur itu kemana saja hanyalah kuda laut jantan, yang betina tidak. Seperti itu ya. Berikutnya di nomor 2 ada bacaan makna dibalik warna-warni tempat sampah. Berdasarkan warnanya ada 5 jenis tempat sampah yang memiliki fungsi berbeda. Apa saja ya? Yang pertama, tempat sampah warna hijau. Tempat sampah berwarna hijau digunakan untuk sampah organik. Contohnya, sisa makanan, dedaunan, sisa sayuran, kulit buah, daging, atau benda yang mudah terurai. Tempat sampah warna kuning. Tempat sampah warna kuning digunakan untuk jenis sampah bukan organik. Contohnya, plastik, botol air minum, ember, dan sebagainya. Berikutnya, tempat sampah warna merah. Tempat sampah warna merah digunakan untuk mengumpulkan barang yang berbahaya atau beracun B3. Contohnya deterjen, barang kimia, cairan pembersih lantai, obat, dan sejenisnya. Kemudian tempat sampah yang keempat yaitu tempat sampah berwarna biru. Tempat sampah berwarna biru ini khusus untuk menampung sampah kertas. Contohnya majalah bekas, koran, atau kardus. Yang terakhir,
tempat sampah warna abu-abu. Tempat sampah warna abu-abu ini digunakan khusus untuk sampah yang tidak bisa terurai dan tidak bisa didaur ulang. Contohnya, popok bayi dan permen karet. Perhatikan gambar pada teks. Tuliskan satu hal yang membuat gambar tersebut tidak sesuai dengan isi teks. Di sini ada teks, di sini ada gambar. Hal yang tidak sesuai antara gambar dan teks adalah jumlah atau warna. Pada bacaan di sini jumlah tempat sampahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pada gambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi jumlahnya tidak sesuai. Kemudian warnanya juga sama. Pada bacaan warnanya hijau, kuning, merah, biru, abu-abu. Tetapi pada gambar adanya hijau, hitam, kuning, coklat, biru, dan merah. Jadi tidak sesuai. Seperti itu ya. Yang ketiga, kolibri. Kolibri adalah burung terkecil di dunia dan berwarna cerah yang sebagian besar hidup di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Beratnya 6 gram dan panjangnya 6,35 cm. Seekor kolibri mempunyai sekitar 1000 bulu yang bergemerlapan sehingga dapat memantulkan dan memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah ketika burung bergerak seperti minyak pada air. Jenis kolibri berparuh panjang mendapatkan makanannya dengan cara menghisap madu seperti biasa. Ada juga jenis lain yang akan mengebur sebuah lubang menembus pangkal bunga ke dalam madu, lalu menyisipkan paruhnya dalam lubang tersebut. Cara kolibri yang seperti itu juga dapat membantu bunga untuk penyerbukan silang. Hal tersebut dikarenakan biasanya serbuk sari akan terbawa pada kepala atau paruh kolibri dan kemudian berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Selain madu dan nektar, ada makanan alternatif yang bisa diberikan ke burung kolibri, yaitu ulat dan kroto atau telur semut. Susu kental manis merek apa saja juga bisa dijadikan sebagai multivitamin tambahan untuk burung kolibri. Kaki-kaki kolibri amat kecil sehingga ia tidak dapat berjalan atau melompat. Ia harus terbang untuk bepergian kemanapun. Ketika terbang, burung kolibri mengepakkan sayapnya begitu cepat. Hal tersebut menimbulkan bunyi mendesing. Untuk tempat tinggal, kolibri membangun sarang dari ranting lumut dan jaring-jaring. Menurutmu, apakah kolibri dapat kamu pelihara di rumahmu? Mengapa? Jawabannya ini tidak harus sama dengan jawaban kakak ya. Bisa kalian isi sesuai dengan penangkapan yang kalian peroleh dari bacaan ini. Kakak beri contoh. Menurutmu, apakah kolibri dapat dipelihara di rumahmu? Jawabannya iya. Mengapa? Alasannya karena mudah dipelihara, karena makanannya mudah ditemukan, karena tidak sulit untuk merawatnya. Bukti kalimatnya ada pada bacaan. Selain madu dan nektar, ada makanan alternatif yang bisa diberikan ke burung kolibri, yaitu ulat dan kroto atau telur semut. Nah, ulat dan kroto ini bisa kita dapat dari penjual makanan burung. Artinya, burung kolibri itu bisa kita pelihara di rumah. Untuk yang keempat, bacaan berikutnya judulnya Pisi di Tengah Badai. Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia bersama 500 jenis makhluk hidup lainnya. Pisi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri. Pisi jadi sendirian, kemudian terjadi badai besar. Lautan menjadi gelap sehingga Pisi kehilangan arah. Ombak besar membawa Pisi ke bawah kapal nelayan. Pisi membentur kapal, perutnya terluka. Pisi harus segera mengobati lukanya. Pisi berenang mendekati pantai. Di sana ada rumah sakit alam. Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar. Berat tubuh Pisi 900 kg dan panjangnya 10 meter. Setelah jauh berenang, Pisi sangat senang melihat lampu mercusuar. Itu tandanya Pisi sudah sampai di rumah sakit alam. Ikan-ikan kecil langsung mendekati Pisi. Mereka membersihkan luka di perut Pisi. Beberapa hari kemudian, luka Pisi pun sembuh. Pisi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari.
Hubungan antara bisi dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau fiksi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sini kita pilih pernyataan yang tepat berdasarkan bacaan yang ada di atas, yaitu bisi di tengah badai. Pernyataan pertama, bisi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Hindia. Pernyataan ini salah karena bisi itu adalah seekor ikan pari. B. Bisi adalah seekor ikan paus yang hidup di Samudra Atlantik. Pernyataan B ini juga salah. Yang benar adalah ikan pari dan berada di Samudra Hindia, bukan di Atlantik. C. Bisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Pernyataan B, C ini benar karena ada pada kalimat pertama pada paragraf pertama yang berbunyi bisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. D. Bisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Atlantik. Nah, ini salah karena hidupnya di Samudra Atlantik. Jadi pernyataan ini yang benar adalah yang C. Bisi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Kelima, pilihlah setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam wacana tersebut. Latar tempat artinya itu yang berhubungan dengan tempat. Ya. Pernyataan pertama, bisi harus segera mengobati lukanya. Nah, di sini tidak ada yang menunjukkan latar tempat, berarti tidak kita pilih ya. Kemudian yang kedua, ombak besar membawa bisi ke bawah kapal nelayan. Ke bawah kapal nelayan ini termasuk latar tempat, jadi ini kita pilih. Yang ketiga, bisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya berat. Bisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di Samudra Hindia. Nah, ini benar ya. Ada tempat yaitu di Samudra Hindia. Yang C ini tadi, bisi tidak berenang dengan cepat karena tubuhnya berat. Ini karena tidak ada latar tempatnya, tidak menunjukkan tempat tertentu, maka ini tidak kita pilih. Seperti itu ya. Yang keenam, perubahan apa yang dialami oleh bisi pada akhir cerita? A. Bisi membentur kapal nelayan sehingga perutnya terluka. Nah, ini salah karena pernyataan ini ada di awal cerita. B. Semua ikan berpencar menyelamatkan diri ketika kapal nelayan datang. Nah, ini juga sama, ada di paragraf kedua, berarti di awal cerita. C. Ikan-ikan kecil membersihkan luka di perut bisi sampai lukanya sembuh. Nah, ini ada di paragraf akhir atau di akhir cerita ya. Kemudian yang D, terjadi badai besar yang membuat lautan menjadi gelap dan bisi kehilangan arah. Ini juga di awal cerita. Jadi yang tepat adalah jawaban C. Nah, di sini di kalimat terakhir, di paragraf terakhir, ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Ini ya, sampai lukanya sembuh. 7. Pesan apa yang terdapat dalam teks tersebut? Ikan-ikan kecil membersihkan tubuh ikan pari sehingga ikan-ikan kecil menjadi kenyang dan ikan pari menjadi bersih. Artinya ada hubungan yang saling menguntungkan antara ikan pari yang besar dengan ikan-ikan kecil yang memakan parasit. Nah, ikan-ikan kecil ini merasa diuntungkan karena memakan parasit dan kulit mati pada ikan pari sehingga mereka kenyang. Sedangkan ikan pari yang tubuhnya besar dan sedang terluka karena jaringan kulit matinya dan parasitnya dimakan ikan-ikan kecil, akhirnya ikan pari tersebut badannya menjadi bersih dan sembuh. Nomor 8. Ini ada sebuah puisi ya, judulnya Perempuan-Perempuan Perkasa, karya Hartoyo Andang Jaya pada tahun 1963. Perempuan-perempuan perkasa, perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula di dalam pesta kerja,
Perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak, menghidupi desa demi desa. Nah, dari puisi ini, apa perbedaan latar yang terdapat dalam puisi tersebut? Latarnya yaitu stasiun kereta dan tanah perbukitan desa, ya, seperti itu ya. Di sini mereka berasal dari desa dan bekerja untuk mencari nafkah di kereta api atau di stasiun kereta. 9. Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut? Nah, perempuan-perempuan perkasa ini membawa bakul di pagi buta. Kemudian mereka membawa ke kereta api ke kota. Nah, yang perlu kita contoh yaitu kerja keras dan rajin. Mereka tidak peduli pagi-pagi buta sudah mulai bekerja. Dan juga dari desa ke kota. Ini butuh perjuangan yang ekstra keras. Seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 10. Menurutmu pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Nah, di sini ada sebuah poster sepasang tangan yang sedang membawa semacam akuarium ya, kayak semacam akuarium berisi air, dan di sini ada kayak simbol bumi atau globe gitu ya, yang berisi ini ada peta ya, ada semacam peta. Ini menunjukkan planet bumi berisi air ya. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk menghemat air, seperti itu ya. Nah, adik-adik semua, demikianlah tadi pembahasan materi tentang soal dan pembahasan AKM literasi pada asesmen nasional tahun 2021 untuk bagian yang ketiga. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.